Oke, sudah tepuk tangan semuanya. Dan kami percaya hari ini berkat-Mu semakin berlimpah hadir di tengah kami. Maka nanti Bapa, kami akan mohon urapan-Mu untuk hidup perkawinan kami. Semoga dengan karya-Mu kami semakin bahagia di dalam hidup perkawinan kami. Terpujilah keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu, mari kita kembali kepada tema kita tentang hidup perkawinan. Tadi saya sudah berbicara tentang kitab suci, kitab Kejadian, yang berbicara jelas bahwa manusia itu membutuhkan sesama, penolong yang sederajat, yang saling melengkapi. Sekarang saya akan berbicara tentang janji perkawinan. Bapak Ibu masih ingat janji perkawinan? Mungkin lupa ya, karena seumur hidup cuma sekali. Saya berkali-kali mendengarkan. Saya sendiri belum pernah berjanji. Dan dalam janji perkawinan, seringkali saya melihat wajah-wajah yang penuh haru, saling menatap. Saya, Konstantius Eko Wahyu, memilih engkau, Juminten. Gak ada tuh orang Makassar yang bernama Juminten? Menjadi istri saya. Lihat, dikatakan saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu. Di dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihimu dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Apa enggak gagah itu? Apa enggak hebat? Janjinya mengerikan. Sekarang apa artinya? Anda waktu mungkin, saya suka tahu betul, kalau udah khotbah perkawinan saya tidak akan panjang-panjang. Nggak akan ngerti. Pasangan ini aja berpikir, kapan malam pertama? Kapan malam pertama gitu ya. Dia sudah tidak sabar lagi gitu ya. Jadi saya ngomong pun tidak akan pernah masuk ke telinga dia, dan apalagi ke hati dia. Pertama, mari kita lihat bahwa di dalam janji perkawinan tidak berubah. Dalam nama Yesus. Berubah. Saya memilih engkau. Saya memilih titik-titik engkau menjadi istri saya. Lihat di sana. Oh mati. Hah? Sudah on. Ada. Ada tindakan kesadaran. Jadi saya sadar memilih. Jadi bapak memilih ibu tidak dalam keadaan mabuk. Kecuali mabuk cinta. Saya sadar dan bebas dan mau. Saya mau banget. Dan ingat, ini ngomong di depan orang. Kalau bahasa kerennya dia mengatakan, ini punya gue. Lu gak boleh nyentuh. Lu itu N. Ini bahasa perkawinan prokemnya gitu ya. Kalau preman kawin kayak gitu ya. Jadi saya mau mengatakan bahwa ini milik saya. Dan saya tidak ragu dan tidak malu mengatakan di depan umum, dia pasangan saya. Saya yang sudah milih. Tapi setelah perkawinan, berapa banyak suami dan istri suka malu melihat memperkenalkan pasangannya. Kalau lihat bapak-bapak, Pak mana ibu? Tuh di pojok, tuh. Yang mana Pak? Tuh yang paling gendut, tuh.
Saya itu kan berkali-kali mau memberkati perkawinan. Kalau orang suruh datang kepada saya penyelidikan kanonik, calon itu pegangan ketemu gitu. Saya liatin, lepasin lagi gitu ya. Kata saya pegang saja enggak apa-apa. Oh boleh ya Romo? Boleh, just pegang. Lalu duduk, pada saat saya tanya, mana teks perkawinannya? Lalu perempuannya berkata, aduh lupa di mobil Romo. Gitu. Lalu yang laki-lakinya, tenang saya ambil aja. Wow, gue mau kawin kalau kayak gini. Setelah mereka pergi, saya didatangin pasangan suami istri yang mau perayaan 25 tahun perkawinan. Beda banget saudara-saudara. Bapaknya keluar mau beli jegling. Ibunya di belakang, Pak, tar dulu, Pak. Lalu saya tanya, Pak, mana ibu? Tuh di belakang, lama kalau jalan, lama dia mah. Lihat. Lalu datang, ngobrol. Pas ngobrol saya tanya, Pak, kita mau misah perkawinan. Iya, lo mana teksnya? Aduh lupa di mobil. Ambil. 25 tahun perkawinan. Saudara-saudari. Dulu dia melindungi saya. Sekarang dia memerintah saya. Gitu. Jadi dalam janji perkawinan jelas sekali dikatakan bahwa saya yang mau. Walaupun emaknya cuma ngomong, nggak cocok, udah jangan sama dia. Mah nggak tahu, dia baik banget. Itu lihat, kalau udah jatuh cinta itu buta segala-galanya. Anda ingat lagunya toh? Mungkin Bapak Ibu yang seusia dengan saya, ada sebuah lagu. Jatuh cinta, berjuta rasanya, dibelai, ditendang, amboi rasanya. Loh, Bu, waktu pacaran Anda keinjek pasangan Anda, marah? Enggak lah, keinjek, sorry. Enggak apa-apa. Pada saat keinjek kau, hatiku makin berdebar-debar. Itu pacaran. Coba 25 tahun keinjek, matamu di mana? Saya, kalau tidak ada retret, saya itu datang ke satu tempat di Dago, di Bandung itu, tempat orang pacaran. Saya senang melihat orang berpacaran. Kenapa? Karena waktu pacaran laki-laki itu ngomongnya edan, kayak pujangga. Dan wanita bego banget. Mau aja dibohongin gitu ya. Benar toh. Jadi saya naik motor, mereka juga berdua pakai motor. Lalu berdiri sambil berpegangan. Saya karena sendirian pegang knalpot motor. Sama-sama anget kata gue. Lalu yang perempuannya, kan kalau orang Sunda itu ngomong laki-laki AA. Kalau perempuan, ini yang orang Sunda siapa? Bukan tete. Teteh. Pakai H. Ya Romo Samuel, jelas. Lalu yang perempuannya AA, indah ya indah tuh kan kita berdua. Serasa dunia ini milik kita. AA, lihat di atas banyak sekali bintangnya. Iya teteh, banyak banget ya. Tapi lebih banyak bintang yang di sisiku.
Saya cuma, buah. Lalu yang perempuan, kan malam tuh, kan dingin sekali di sini ya. Teteh kedinginan, iya ini pakai jaket, gitu ya. Pakai aja sama teteh, nanti kedinginan. Kan bersama teteh selalu ada kehangatan. Dan itu perempuan, kelihatan bodohnya ini. Lalu jaketnya dipakein sama laki-lakinya. Teteh, apa punggung teteh aneh ya. Emang ngeliat-liat punggung saya? Iya kan saya pakai jaket untuk teteh, lalu ngeliat punggung teteh. Kenapa? Apa anehnya? Iya, masa ada malaikat tidak ada sayapnya? Perempuan di gitu kan langsung, I believe I can fly. Nanti cobain Pak, malam-malam cobain. Mama, punggung mama aneh. Kenapa? Banyak panunya. Malam tidur di luar. Jadi saudaraku yang terkasih, lihat bahwa di dalam perkawinan adalah sebuah tindakan kemauan. Saya mau bahwa engkau menjadi milik saya, menjadi bagian hidup saya. Itu pernyataan pribadi. Lalu yang kedua, saya memilih engkau menjadi istri saya, lalu kemudian rasanya saya harus pinjam deh ininya. Anda aja ya, saya perlihatkan begini, ubah di situ. Saya potong honornya. Kalimat kedua, saya berjanji untuk setia mengabdikan diri. Ini menarik. Saya mengabdikan diri. Saya ini mau seumur hidup supaya kamu tuh bahagia dengan saya. Wow. Mengabdikan diri. Artinya apa? Gereja minta bahwa perkawinan itu bukan berdasarkan perasaan. Karena perasaan itu bisa up and down. Cinta berdasarkan perasaan bisa naik 100%, bisa turun jadi 20%. Betul atau tidak? Betul. Pada saat suami pulang, gajinya pas-pasan, cinta langsung turun, drop. Low bed. Bapak tertawanya penuh penderitaan sekali, Pak. Apakah menggambarkan situasi Bapak? Tapi kalau suami pulang membawa bonus banyak, itu cintanya langsung 100%. Naik full. I love you full. Karena berdasarkan perasaan. Jadi cinta yang dimaui oleh gereja adalah cinta berdasarkan komitmen. Janji. Saya akan setia kepadamu. Menarik, di dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, di waktu langsing dan langseng. Jadi ibu-ibu ingat, Anda besar pun tetap suami tidak bisa tukar casing lagi. Terima apa adanya. Dan ingat, bagus banget. Sehat dan sakit. Artinya apa? Bapak ini mau sehat, mau sakit tidak akan ditinggalkan oleh istri. Hebat Pak. Kita pastor masih bisa khotbah, masih bisa melayani, diterima umat, nggak bisa apa-apa lagi. Pastor. Panti jompo, pastor. Panti jompo. Anda sehat dan sakit diterima oleh pasangan Anda. Ada yang ngurus. Saya sering cerita pengalaman ini. Saya di Bandung sering diajak umat untuk makan. Pastor makan yuk, pastor makan. Saya kan puhau toh kalau menolak toh gitu ya. Masa rezeki ditolak gitu ya.
Ayo pastor makan. Yuk. Dan mereka tahu saya itu paling suka sate kambing. Hobi banget. Kalau Anda ke Bandung, minta diantar oleh saya, tapi Anda yang bayar ya, ingat. Saya pastor. Uang saku pas-pasan. Saya hafal semua sate, enak. Lalu suami istri datang pada saya, ayo pastor kita makan sate. Ah enggak lah, sudah tahu semua. Ini baru, besar dan empuk. Orang Sunda itu kalau di sate ada yang bagian sineret. Khas dalam itu empuk banget. Kalau di sate paling enak. Lalu saya mengatakan, enggak, itu enak, ayo pastor kita coba. Oke, jalan. Dan waktu saya coba, enak sekali. Sampai biasanya kalau udah makan sate kambing, kesurupan setan. Saya langsung makan dan istrinya itu baik. Ayo pastor, tambah, bakar lagi gitu ya. Dan saya lihat suaminya itu baru 5 tusuk, oleh istrinya injekin terus. Sudah, cukup, mati lu nanti. Jadi habis 5 tusuk tuh dia cuma bitingnya gini. Saya kan kasihan toh, sebagai sesama lelaki dianiaya oleh wanita. Saya tanya ibu, kenapa kok saya terus bapak disuruh berhenti baru 5, saya lihat bu baru 5. Pastor nanti kalau dia yang stroke siapa yang ngurus? Saya yang repot. Lalu kalau saya yang stroke, ibu, terserah Romo. Oh alah, saya pikir baik nambah itu. Akhirnya saya ngomong, cukup sudah. Saya berkata cukup setelah 25 tusuk. Saya pulang ke biara. Malam tidur. Saya baru sadar saya ini kena darah tinggi. Jadi sadarnya tuh setelah makan, yaitu anehnya itu ya. Malam hari saya tidur jam 11, biasanya saya sudah tidur. Tiba-tiba saya berdebar. Lalu saya tensi, bawahnya 120, atasnya saya tidak mau kasih tahu. Tinggi banget. Waduh kata saya deg-degan. Jujur saya takut mati. Saya berkata, Tuhan jangan sekarang Tuhan. Saya pastor muda lah. Masih bisa berkhotbah. Masih bisa membuat retret umat. Nah, kebetulan pastor yang di samping saya pastor yang tua itu 80 sekian. Lalu saya ngomong, Tuhan kalau malam hari ini kau akan mencabut yang sana saja. Dia sudah tua Tuhan. Setelah doa seperti itu, saya tenang saudara-saudara. Dan saya bisa tidur begitu lelap. Jam 5 saya dengar beker, kring. Bangun, masih bangun, sehat. Lalu saya berpikir, jangan-jangan tetangga gue gitu ya. Lalu saya langsung lari ke Romo itu. Pastor. Tidak ada suara, saya tendang. Pastor gitu. Ya, masih hidup? Masih, kata dia itu. Oh ya syukur, kata saya itu. Lalu pas makan pagi, dia tanya, Eko, kenapa kamu pagi-pagi sudah tendang-tendang tanya-tanya masih hidup atau tidak? Lalu saya ceritalah gitu ya. Oh dia kamu kurang ajar ya. Lalu akhirnya dia kalau lewat kamar saya selalu doa begini terus. Dan saya ada di luar, di luar kata saya itu. Jadi Bapak Ibu apa yang saya mau katakan, ingat perkawinan walaupun Anda sehat sakit,
walaupun Anda bahkan berubah karakternya, pasangan tidak pernah akan meninggalkan engkau. Walaupun bisnis Anda hancur, pasangan tetap bersama engkau. Itu janji perkawinan. Yang berikutnya, saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Ini gak perlu pakai ini lagi, Pak. Jadi tindakan kemauan saya ini tidak akan pernah berhasil tanpa kekuatan Allah. Jadi ingat tadi sejak awal, yang mempertemukan Anda dan membuat Anda berani hidup sampai mati itu siapa? Tuhan. Tuhan. Maka kalau Anda mempunyai masalah dalam perkawinan, lari pada siapa? Tuhan. Itu. Saya ingat bapak saya. Bapak, setiap orang tua kan punya ambisi, ya atau tidak? Ambisi. Ambisi itu apa? Keinginan, mimpi untuk anak-anaknya. Kalau anak-anak SMA, ambisi orang tua supaya SMA itu masuk mana? Jurusan mana? Jurusan IPA. Ya atau tidak? Anak IPA itu pinter. Maka bapak itu dalam bahasa Jawa selalu mengatakan, cah, ini bahasa Jawa. Anak bapak kabeh mlebu IPA. Cah IPA ki uteke ning kene. Cah IPS ki ning kene. Cah STM ning kono. Ini kata bapak saya. Jadi bapak dalam bahasa Indonesia, anak bapak harus masuk IPA. Anak IPA otaknya di sini. Anak IPS di sini, di dengkul, kata bapak. Dan karena ambisi bapak saya ingin anak-anaknya masuk IPA, maka pelajaran matematika itu diutamakan. Ayah saya pinter, dia selalu buat soal. Bagi adik-adik saya, 3 adik saya, soal itu tantangan. Bagi saya soal itu masalah. Maka karena bagi adik saya soal itu tantangan, langsung Pak, tambah Pak. Bagi saya, baru ngeliat tulisan aja, langsung mensret saya. Saya langsung ke WC Pak, ke WC. Dan di WC lama, diem aja. Dan ayah itu menginginkan kita masuk IPA. Saudaraku yang terkasih, 3 adik saya masuk IPA. Dan Eko pun diberkati Tuhan. Saya masuk IPS. Lalu saya menulis surat pada ayah waktu di seminari. Ayah, saya masuk IPS. Dan ayah tidak pernah membalas. Dan saya sangat percaya otak saya didengkul. Kenapa? Karena kalau saya tidak bisa apa-apa, saya berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Kalau orang otaknya di kepala selalu mikir terus berusaha. Nah, Eko menyerah pada Tuhan. Maka karena saya otaknya didengkul, ditanya suka lama menjawabnya. Karena prosesnya jauh sekali saudara-saudara. Kadang-kadang tersesat dan salah ngomongnya. Saya tidak pernah menyesal dilahirkan sebagai anak bodoh. Enggak. Saya bahkan bahagia. Kenapa bahagia? Saya itu karena bodoh. Khotbah itu mudah dimengerti. Karena bodoh. Kalau sampai saya orang bodoh ngomong dan Anda tidak mengerti, you know, saya di sini, Anda di telapak kaki itu tadi. Woi, belum. Oleh karena itu, jadi lihat di sini. Seorang imam pun sama.
Seorang imam pada saat dia menjadi imam harus punya hubungan akrab dengan Tuhan. Anda pun harusnya demikian. Mencari kekuatan Tuhan. Maka ibu-ibu nanti malam coba ya. Terapkan resep saya. Anda mau ibu-ibu supaya mencintai suami Anda? Mau? Oke, gampang. Nanti malam jam 2. Ini serius, Bu, tolong. Ibu ini tidak ada iman pada saya, Pak. Jam 2 pagi bangun. Lihat suami tidur. Lucu sekali. Anda sejengkel apapun ngelihat suami seperti itu, luluh hati Anda, toh? Betul. Anda langsung ngomong, Pak, gue racun mati loh. Dan Anda mungkin berkata, Tuhan, apakah ini titipanmu? Anda bisa berkata, Pak, dulu saya tergila-gila sama kamu, sekarang kamu gilani gitu ya. Loh, wanita itu sekeras apapun, sesakit apapun, tapi kalau melihat suaminya menderita, tetap akan jatuh hati. Tetap. Itu wanita. Karena wanita banyak sekali hatinya dibuat sungguh dari hati Allah, hati Tuhan. Mudah tergerak. Yang lihat lagi bahwa dikatakan mencari kekuatan dari Tuhan. Karena apa? Karena saya sudah dipersatukan oleh Tuhan. Maka yang bisa menguatkan saya hanya Tuhan. Gak bisa Anda jalan sendirian. Berat perkawinan itu. Berat. Waktu pacaran semua ditutup-tutupi. Setelah menikah, kentut pun sembarangan. Iya toh. Pas makan bret di sana sini. Apalagi di atas 50, semua klep dol. Sudah tidak ada lagi rasa malu gitu ya dengan istri itu. Maka kalau perjalanan perkawinan tanpa menghadirkan Tuhan akan menjadi berat. Ada seorang ibu datang kepada saya. Punya masalah dengan anaknya. Mamanya ingin anaknya masuk kedokteran. Anaknya ingin masuk seni rupa ITB. Kata mamanya itu, kamu mau jadi apa tukang pelukis di Malioboro? Tapi memang anaknya tuh pinter, bagus lukisannya. Tapi mamanya, kamu bisa masuk kedokteran Unpad, bagus banget. Anaknya memang pinter. Dan anaknya ngotot, enggak mau. Lalu konsultasi dengan saya, di depan saya berkelahi, ribut. Suaminya cuma diem aja begini. Lalu akhirnya saya sudah bingung. Terus saya mengatakan, Pak, Bu, Nak, yuk kita berdoa. Saya bawa mereka ke Sakramen Maha Kudus. Saya doakan. Setelah berdoa selesai beberapa saat, mamanya langsung berkata, Romo, saya mengerti anak saya. Saya tetap ingin anak saya masuk kedokteran. Tolong dengarkan kalimat berikutnya, Cah. Ya Tuhan. Saya mengerti keinginan anak saya,
Saya tetap ingin anak saya masuk kedokteran. Tapi saya menghargai pilihan anak saya. Jadi umumnya diskusi malah menambah masalah kadang-kadang. Kadang-kadang. Karena semua orang berpijak pada sisi merasa benar. Contoh saja yang gampang. Nah, ini dia. Ibu, apa warna buku ini? Hah? Putih, menurut saya merah. Ya atau tidak? Ibu salah? Saya salah? Kita bisa berkelahi. Karena ibu melihat dari sisi ibu dan saya melihat dari sisi saya. Maka seringkali diskusi satu sama lain malah berantem. Doa membuat lunak hati orang. Doa menghadirkan kuasa Allah. Saya pernah mau keluar waktu seminari. Karena saya mengeluh, Pak, gak mau jadi pastor lagi. Bapak kan langsung ngomong, kenapa le? Nggak kawin Pak ya. Terus makan di seminari cuma tempe terus. Dan kalau di seminari itu, seminari Mertoidan 300 anak. Jadi dan semua di seminari saya ingat sekali, semua pegawai laki-laki. Yang wanita cuma suster di pekerja valet, itu pun usia 79 tahun. Jadi suster itu yang paling cantik. Setiap saat kami kalau haus melihat wanita, lihat suster itu. Lalu yang masak itu karena laki semua, kangkung itu main masak. Lalu dia mengaduk seperti ini. Itu keringat masuk sekalian. Saya mengatakan makan udah gak enak, tidur hanya dikasih papan dengan tikar. Saya enggak mau jadi pastor. Lalu bapak saya hanya mengatakan dalam bahasa Indonesia, nah yang mau jadi promo itu kamu. Kamu udah enggak tertarik, kamu pulang, kamu tetap anak saya. Saya pulang, tapi barang saya belum saya ambil, diberi kesempatan. Saya pulang, tiba-tiba pagi sekitar jam 1 saya kok ingin kencing. Semua sudah tidur. Saya lari ke kamar mandi, kencing. Pas kembali kan waktu mau kencing kan begitu terburu-buru karena menahan. Pas sudah kencing kan lebih tenang jalannya. Saya tiba-tiba melihat ada hordeng, di balik hordeng itu ruang tamu kita. Kok lihat ada api kecil dan ada orang yang mendengung berbunyi seperti berdoa. Saya intip, saya lihat ayah saya. Rupanya ayah saya walaupun keras, ayah saya punya devosi kepada Bunda Maria. Beliau sedang berlutut di depan patung Bunda Maria dan lilin. Dan saya masih ingat doanya. Ya Tuhan, kalau Engkau menghendaki anak saya menjadi imam, pakailah. Kalau Engkau tidak berkenan, biarkan dia tetap bisa melayanimu. Anda tahu, besoknya saya ngomong kepada ayah, ayah, saya tetap mau jadi imam. Karena saya percaya, saya punya ayah yang mendoakan saya. Lihat Bapak Ibu, kekuatan doa. Kekuatan doa. Jadi Bapak Paus Benediktus pun mengatakan perkawinan harus senantiasa mencari kekuatan dalam perayaan Ekaristi dan dalam perayaan rekonsiliasi, pengampunan, mengampuni. Ya, hadir. Oh. Karena Bapak Ibu tidak pernah tidak bisa
kalau kita tidak mengampuni pasangan. Pasangan kita penuh dengan kelemahan. Betul. Dan pasangan kita tidak seperti yang kita impikan. Dulu waktu pastor kita pacaran begini-begini, sekarang begono-begono. Beda banget. Kadang-kadang suka iri. Pah, lihat pah. Dia itu kalau salam damai cipika-cipiki mesra banget pah. Papa ini salam aja seperti salam mama ayam. Tidak ada unsur mesranya sama sekali. Enggak. Jadi di situ kalau kita hanya memusingkan hal-hal yang tidak ada dalam suami Anda atau tidak ada dalam pasangan Anda, perkawinan akan menjadi semakin berat. Berikutnya. Berikut lagi. Apa akibat perkawinan? Sebentar, saya harus cek. Ini nggak ada orang yang memberikan ini tayangan. Akibat perkawinan pertama, yang kedua, itu mundur, maju. Oke. Akibat perkawinan yang pertama adalah ikatan perkawinan bersifat tetap. Sah, ikatan itu berlangsung sampai salah satu pasangan dipanggil Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau pasangan mau cerai, saya gampang. Pastor saya mau cerai, saya kasih pisau, silakan. Anda harus mati dulu baru cerai. Silakan, istri yang menusuk atau suami yang menusuk, silakan. Karena kan hanya kematian yang memisahkan, betul atau tidak? Saya gampang, ini nih pisaunya. Pastor tidak mau jadi saksi kematian gitu ya. Hanya kematian yang bisa memisahkan. Tidak bisa apapun. Dan yang kedua, perkawinan itu eksklusif. Artinya apa? Satu pria dan satu wanita. Jadi tolong ibu-ibu, kalau Anda sudah menikah dengan suami, jagalah hubungan dengan teman laki-laki yang lain. Juga suami. Karena suami-suami sekarang senangnya apa? Reuni. Anda tahu di reuni toh. Cinta lama bersemi. Cinta lama belum kelar. Bisa nyambung lagi. Hati-hati. Jadi hargai perasaan istri Anda. Hargai. Juga sama. Karena apa? Eksklusif itu artinya apa? Saya tahu sumber kebahagiaan saya adalah pasangan saya. Titik. Bahkan hobi pun jangan pernah menghilangkan cinta Anda dengan istri Anda, dengan pasangan Anda. Anda suka motor, dielus motor terus. Istri tidak pernah dielus. Maka lihat jadinya seperti apa. Bakpao. Saya ingat seorang pendeta, dia cerita. Romo, saya punya umat. Umat saya ini senang sekali memelihara burung. Burungnya itu perkutut. Jadi dia kalau pulang dari kerja itu, Jo, apik Jo. Pagi bangun pagi pakai sarung, Jo. Sampai suara sarungnya melorot itu, Jo. Istrinya ndak pernah disapa sedikit pun. Jengkel hati istri, iri karena burung lebih diperhatikan daripada dia. Maka suatu hari bapaknya ini keluar kota dan ngomong kepada istrinya, "Mah, tolong ya pelihara burung. Aku mau pergi dulu keluar kota." "Siap, Pi." "Oke." Papinya pergi. Besoknya dia tahu kebiasaan suaminya, besok selalu burungnya ini dimandikan. Dia 10 burung semprot pakai selang. Modar kabeh.
mati semuanya. Lalu dia taruh lagi di sangkarnya, diemin. 3 hari kemudian suaminya datang. Jo. Oh nggak ada bunyi. Jo. Lalu dia angkat. Wih, mati. Dia lihat yang lain, mati semuanya. Langsung dia, Mami, kenapa ini burung semua mati? Lalu istrinya dengan tenang datang, Papi, sewaktu perkawinan, saya berjanji hanya untuk memelihara 1 burung saja. Maka daripada 1 burung yang pelihara itu burung yang harusnya saya pelihara ini mati, lebih baik saya matikan yang 10 itu. Punya burung, Bu? Jangan kita bahas. Jadi lihat, eksklusif. Perhatian itu hanya pada pasangan Anda. Akibat yang kedua, ini menarik. Bahwa perkawinan itu menghadirkan sakramen. Sakramen itu adalah tanda dan jalan Tuhan memberkati Anda. Jadi kalau Anda mau diberkati, setialah dengan hidup perkawinan. Susahnya, kalau relasi suami istri tidak rukun, masalah kecil pun akan hancur. Tapi kalau relasi suami istri ini kuat, masalah sebesar apapun tetap tahan. Jadi kuncinya adalah apa? Kesetiaan. Sakramen, tanda dan jalan Tuhan untuk memberkati. Ada sebuah cerita dari Tiongkok. Saya tuh pernah ke Cina, ke Tianmensan, Beijing, diajak umat gratis, malah dikasih uang saku. Romo Samuel belum pernah? Ya. Itu bedanya antara pastor Jawa dengan Makassar. Pindahlah. Langsung besok akan ada yang mengajak. Ngajak jalan-jalan di Taman Karebosi. Lalu sebuah cerita Cina ini, orang Cina kan percaya sekali dengan dewa-dewa. Dia akan memelihara dewa dengan bentuk patungnya itu. Lalu ada 3 dewa mau masuk rumah. Lalu si mamanya ini langsung ngomong, dewa, masuk. Lalu 3 dewa ini, maaf, kami tidak bisa datang masuk tiga-tiganya. Oh, kenapa? Karena ini dewa kekayaan, ini dewa kesehatan, dan ini dewa cinta kasih. Kamu hanya boleh memanggil 1 saja. Lalu pusing si ibu ini. Waduh. Terus karena dewa ini melihat si ibu ini pusing, dia mengatakan, bicara dulu dengan suami kamu. Lalu dia bicara dengan suaminya. Pak, ada 3 dewa. Oh, dewa apa saja? Dewa kekayaan, dewa kesehatan, dan dewa kasih. Suruh masuk 3-tiganya. Kita punya 3 dewa itu, kita sejahtera. Tidak bisa, Pak. Hanya satu dewa saja. Kalau karena suaminya ini tukang dagang, dia langsung, dewa kekayaan nih, panggil dewa kekayaan. Nanti kita kaya raya. Kita kaya raya, punya mobil dan pesawat. Tapi kalau kita piansui, kita lumpuh, diem aja di kursi.
Itu uang kaya itu hanya untuk beli tisu. Cih, gitu dah. Lalu suaminya berkata, iya juga ya. Lalu akhirnya si istrinya, udah dewa kesehatan saja Pi, biar kita sehat, selalu sehat. Terus suaminya ngomong, iya Mi, sehat-sehat, tapi kalau tidak ada duit pening juga Mi. Iya juga ya. Lalu anaknya teriak dari kamar, Mi, udah dewa kasih sajalah suruh masuk. Dewa kasih. Supaya di rumah kita ada kasih dan cinta. Lalu si bapaknya ngomong, ya udah kita dengerin anak kita. Kita ngikutin apa yang si Otong mau ini. Lalu si maminya keluar dan dia berkata, wah cinta, ayo masuk ke dalam. Pada saat dewa cinta ini masuk, dia kaget. Dua dewa yang lain ikut masuk. Lalu dia tanya, loh dewa katanya cuma bisa masuk satu. Lalu dewa itu berkata, betul. Kalau kamu hanya nyuruh dewa kaya, hanya kaya yang masuk. Kami tidak bisa masuk. Kalau kamu menyuruh dewa sehat, kami juga berdua tidak bisa masuk. Tetapi karena kamu menyuruh dewa cinta, maka dua-duanya kami bertiga bisa masuk ke dalam. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah takut. Kalau Anda dipersatukan oleh Tuhan, Tuhan juga akan memberkati Anda. Asal usaha, jangan amin doang. Coba usahanya dengan iman. Saya itu pernah, saya jujur, kalau Sulu memberkati tempat usaha, pas tolong berkatin toko baru saya tanya, Pak, Bapak yakin gak toko ini akan membawa keuntungan? Ya gimana nanti Romo, saya gak akan berkatin. Gak mau, tidak punya kepercayaan. Ngapain buka usaha kalau gak percaya? Tapi kalau Bapak ini mengatakan, Romo dalam nama Tuhan dan bersama Tuhan pasti berkat akan mengalir dalam rumah saya berkati. Kalau Anda minta pemberkatan tanpa iman, lalu Anda pasang kucing-kucingan, tetap nggak akan ada kangtanya, gitu ya. Nggak ada untungnya. Sekalian aja foto Romo Samuel. Tenang Romo, nanti amplop kita bagi dua. Tenang. Romo amplopnya saya isinya, oke? Jadi perhatikan, jangan pernah takut. Setelah menikah berkat tidak ditutup oleh Tuhan, tidak dibuka lebar-lebar. Tuhan memberikan kasih pada Anda. Saya pun sama, jadi pastor bahagia sekali. Umat itu memberi, semua ini pemberian umat saudara-saudara. Hanya celana dalam yang beli saya sendirian itu. Ancimnya sudah meninggal, gak pernah dikasih lagi. Ibu mau gantikan, saya beritahu nanti. Tapi jauh dikirimnya, jauh, jangan. Saya wakili Samuel saja Bu ya. Jadi sakramen harus tahu, sakramen itu bukan hanya tanda, tetapi sarana Tuhan memberkati pada kita. Jadi sakramen perkawinan sekali lagi dan berkali-kali akan saya katakan, ini adalah tempat Tuhan untuk memberkati Anda. Tuhan itu, Ibu sudah menikah? Ya. Bukan kelihatan belum nikah, kelihatan gak pernah nikah gitu ya. Bapak, sebelum menikah, apakah bahagia atau tidak? Lalu kenapa nikah dengan yang kayak gini? Ya, bagus, tepuk tangan. Dia mengatakan, saya lebih bahagia hidup dengan dia. Kalau saya tidak.
Karena panggilan. Artinya apa? Tuhan memberikan kasih itu pada hati Bapak. Tahu Tuhan bagaimana cara membahagiakan Bapak yang menghadirkan pasangannya. Coba Bapak Ibu, ibu-ibu. Sekarang ibu-ibu jawab, jujur. Ya. Siapa yang merasa ibu-ibu angkat tangan? Yang tinggi lah. Kenapa tidak mau mengakui status Anda? Siapa yang sudah menikah dan pernah menikah? Nah gitu dong, turunkan. Siapa yang berharap masih bisa menikah? Romo Samuel, jangan angkat tangan. Kita senasib, Romo. Ibu-ibu saya tanya. Bu, jujur ya, jujur. Ngomong spontan langsung, seperti apa yang dipikirkan? Lebih berat mana, Bu? Ditinggalkan, wafat, meninggal oleh pasangan hidup atau oleh orang tua Anda? Keras? Lihat wanita. Lebih berat ditinggalkan oleh pasangan hidup. Betul. Padahal dulu dia bukan siapa-siapa. Benar atau tidak? Sekarang para pria. Karena pria ini jawabannya suka aneh. Kita dengarkan. Pria jujur. Tidak jujur besok bisul. Mana pria yang sudah menikah? Angkat tangan. Cukup banyak. Di sini ibu-ibu semua. Bapak belum menikah? Atas. Angkat tangan dong Pak. Oh. Baik. Bapak, saya tanya, mana lebih berat? Ditinggalkan meninggal oleh istri pertama apa kedua? Hebat, saya tidak mendengarkan jawaban. Itu artinya Anda mempunyai suami yang setia. Tepuk tangan untuk suami Anda. Cobalah kalau sharing, coba sharing sekarang suami istri. Karena maaf ya, kematian itu bukan hindari kematian, siapapun akan menghadapi. Dan maaf, kematian itu kapanpun kita tidak tahu. Ada orang yang mengupil meninggal. Di Afghanistan kena bom. Pas ngupil ada bom jatuh, dia mati. Jadi ngupil itu pun berbahaya. Ini nggak pernah baca berita ya. Jadi kematian itu seringkali orang mengatakan, ih pastor jangan ngomong kematian lah, pamali. Pamali apa bahasa Makassarnya? Ada pamali tuh pamali. Pamali itu railo, nggak pantas lah untuk dibicarakan. Loh harus dibicarakan. Sekarang pertanyaannya, kalau Anda diberi kesempatan bicara antara suami istri, lebih dulu meninggal siapa? Suami atau istri? Kalau istri akan berkata apa? Ini pasangannya tuh? Bukan. Aku malu mengingat pasangan ini. Kalau ibu-ibu biasanya akan ngomong apa? Suami duluan yang mati. 15 tahun seminar baru sekarang saya mendengar kata-kata yang menyakitkan seperti itu. Para suami.
Kalau saya di Jawa itu umumnya para wanita berkata, ih saya dulu saja pastor, saya nggak tahan ditinggalkan suami. Gitu. Kalau para suami, ya istri nggak apa-apa duluan, nggak apa-apa. Jadi perhatikan di sana, kalau perkawinan itu sakramen dan tanda Tuhan memberkati, kita sudah menyatu sekali dengan yang namanya pasangan hidup. Itulah mengapa di dalam perkawinan kita tidak satu darah, tidak boleh satu darah. Tetapi setelah perkawinan kita menjadi satu daging. Karena kita menyatu di depan siapa? Bukan di depan Tuhan. Pertanyaannya belum selesai kok di depan Tuhan. Di depan siapa Bapak berani telanjang? Maksudnya di depan Tuhan. Kurang ajar sekali Bapak ini. Ada devosi kerahiman ilahi Tuhan, kayak Tuhan Yesus sedang memberkati. Bapak telanjang, itu kurang ajar namanya. Loh, suami atau istri tidak pernah akan malu telanjang di depan siapa? Pasangannya. Dalam kitab suci tadi dikatakan, suami istri itu Hawa dan Adam telanjang, tetapi mereka tidak malu, tidak malu. Betul, tidak malu. Walaupun setelah lama perkawinan, dulu waktu awal berdua masih terang-terangan, gitu ya. Tapi selama-lama setelah perkawinan makin lama, makin redup, makin redup, makin redup. Mi, ini apa? Ini untuk memanjat gitu. Samcan di sini gitu. Next. Oke. Suami sebagai kepala keluarga tidak harus ditafsirkan bahwa suami sebagai penentu segala-galanya. Ya. Suami mungkin berkata, Pastor, suami ini kepala keluarga. Betul Pak, tapi jangan lupa istri leher keluarga. Ya, kepala nggak akan nengok kalau leher nggak nengok. Jangan sok kepala-kepala, gaya saja. Saya lihat Bapak Jenderal bintang 2. Pulang ke rumah istri bintang 3. Saya ini di Bandung bergaul dengan orang-orang Harley. Saya senang naik motor. Lalu kalau orang-orang ahli Harley kan kebanyakan ditato tuh. Saya selalu berziarah dengan mereka ke Gua Maria. Lalu orang Harley ini ditato, tatonya harimau. Tapi dia kalau mau pergi keluar lalu izin kepada mamanya, "Ma, aku mau pergi." "Sudah, cukup, gak perlu pergi." Itu harimau jadi kucing nih. Anda tahu leher kalau sudah ngomong diem kepala. Istri ngomong, "Lu pergi, Harley gua bakar." Ya, nggak ada. Langsung suaminya telepon, "Romo, saya nggak bisa ikut." "Kenapa Pak?" "Komandan tidak ada izin mengizinkan." Lalu saya jawab, 86, siap meluncur. Next. Akibat perkawinan terakhir adalah apa? Bahwa kita harus mendidik anak. Saya akan berbicara tentang pendidikan anak besok di paroki. Saya tidak akan banyak berbicara di sini tentang pendidikan anak. Maka sekarang saya akan berbicara teks. Nah, tantangan di era digital. Apa sih, penerama? Kita berhadapan dengan generasi Z.
Ada generasi-generasi baby boomer, generasi X, generasi Y, generasi Z. Generasi itu didasarkan pada tahun kelahiran. Jadi baby boomer ini muncul pada saat perang, zaman setelah perang. Itu kan orang menjadi kawin semuanya, beranak semuanya. Jadi anak banyak artinya banyak anak berarti banyak masalah. Generasi Z adalah anak-anak yang dilahirkan pada tahun 95 sampai dengan 2010. Ingat, di dalam generasi Z ada beberapa poin yang ingin saya katakan. Generasi Z sering disebut sebagai e-gen atau generasi net, generasi internet. Generasi yang banyak berkomunikasi dalam dunia maya. Saya kalau lihat anak-anak, saya sering kali ke tempat internet, ke warnet. Saya kalau masuk warnet, selalu ditanya, Pak mau ngapain? Lalu saya jawab, cari anak, kata saya itu. Karena kan wajah saya kan seperti wajah tentara gitu ya. Lalu mereka pikir saya sibuk gitu. Lalu lihat, kalau sudah lihat anak-anak sedang main game, wah langsung. Kalau udah levelnya bagus, mereka seperti jagoan. Lalu kadang-kadang saya ngetes, anak ini jagoan. Main gamenya hebat, sampai jalan begini. Lalu saya blok gitu. Lalu dia ngomong, maaf Pak, lu jagoan di dunia maya, di dunia nyata cupu lu. Artinya anak-anak sekarang begitu hebat di dunia maya, tetapi di kenyataan mudah putus asa, mudah patah semangat. Lihat anak sekarang, disuruh ini nggak bisa mah, susah mah. Lalu mamanya juga tidak sabaran. Sini kayak gini aja nggak bisa. Lalu anaknya pintar, terusin mah. Iya toh. Dan mama itu kan selalu nyuruh anaknya belajar. Ucok, belajar. Dan anak langsung jawab, tidak ada PR. Lalu mamanya ngomong, ucok, belajar. Besok enggak ada ulangan. Tapi namanya mama kan tidak pernah putus asa. Ucok. Dan anak dengan tenang, besok libur. Modar enggak? Anak selalu bisa menjawab. Maka lihat, generasi Z adalah generasi yang hebat di komunikasi dunia maya. Generasi yang mahir dan tergila-gila dengan teknologi. Senang komunikasi dan berekspresi lewat medsos. Mereka bukan orang yang asosial, bukan sosial, tetapi lewat media sosial. Mereka berhubungan dengan orang lain, berhubungan. Bahkan ada anak-anak, saudara-saudara SD kelas 3, tanya kepada saya, Romo punya Facebook enggak? Terus saya enggak punya, kampungan. Asem ini anak. Kalau anak gua salib bersama Yesus, kata saya. Anak kelas 3, Facebook. Mereka berkata followernya banyak banget. Ya iya foto lu imut-imut, kata saya anak-anak gitu ya. Jadi perhatikan di sana, anak-anak pun sudah menjarah kemana-mana. Dan yang terakhir, generasi ini tidak butuh diajari oleh orang tuanya. Kenapa? Kalau mereka ingin tahu, tinggal buka Google. Dan saya sangat sedih, karena saya harus menghadapi satu kasus sebelum saya pindah ke Medan. Kasus yang membuat saya kaget. Anak kelas 5 SD, laki-laki, menyodomi anak TK. Dan waktu saya tanya, saya periksa, anak ini diberi kuota unlimited oleh orang tuanya. Dan waktu dibuka semuanya, tidak ada kunci sama sekali. Dia bisa explore apapun. Dan gaya anak ini karena apa? Melihat yang ada di YouTube. Sampai anak ini ngomong, Pastor saya ngelihat lalu ngajak anak itu sini.
Saya iming-imingi mainan. Saya prosotin. Saya nyobain. Lihat. Karena nonton yang tidak terpantau oleh orang tuanya. Orang tua main glontor begitu saja tanpa ada sebuah perhatian, sebuah rambu-rambu. Anak-anak tidak bisa kalau tidak dikasih rambu-rambu. Saya tidak akan kebablasan. Terus, mana? Generasi ini senang melakukan berapa aktivitas dalam waktu bersamaan. Lihat, anak-anak sekarang tuh senangnya multitasking. Lihat saja kalau belajar. Nggak mungkin nggak pakai headphone, nggak dinyalakan musik. Pasti belajar gitu. Nonton TV, semua nyala. Itu anak sekarang. Saya kalau lihat anak belajar itu setengah jam, halaman 5 aja terus dari tadi. Multitasking semua dilakukan. Maka orang tua pun karena apa? Ngobrol pun sama nih. Pak pergi enggak? Enggak. Kemana? Enggak tahu. Di mana? Dengan siapa? Enggak tahu. Udah. Karena semua dilakukan bersama-sama. Itu gaya anak Gen Z. Kenapa sampai seperti itu? Karena mereka ingin semuanya tidak rumit, tidak mau bertele-tele, inginnya cepat. Maka anak Gen Z cenderung kurang berkomunikasi secara verbal. Karena orang tua pun, maaf, anak SMP, kamu SMP? SMA. Kalau punya masalah, bicara dengan orang tua atau dengan teman? Lebih senang mana? Dengan teman, betul atau tidak? Ya. Karena dengan orang tua nggak level. Karena kalau ngomong dengan mama itu isinya satu, perintah, larangan, mengungkit-ngungkit kesalahan masa lalu. Dan yang terakhir kalau malah merembet. Pernah ada anak yang cerita, Romo, mama itu sedang marah pada Cici. Cici itu dibentakin. Lalu saya pulang sekolah, lalu saya sapa, "Hei mama," langsung mama, "Ini juga sama." Apaan sih? Dia tanya, "Kenapa Romo kok saya dimarahin?" "Because you are the right man on the wrong time," kata saya itu. Jadi saya suka ngomong kepada anak-anak, kalau mama kamu marah, lu hindari. Dan yang kedua, kalau mama marah, deketin mama. Wah, nanti disikat. Enggak, berdoalah salam Maria. Jadi marah, wah. Salam Maria penuh rahmat Tuhan serta. Coba lakukan ya nanti ya. Anak Gen Z akan bingung kalau lowbat dan tidak ada sinyal. Ibu-ibu juga sama toh. Saya itu sekarang sedih kalau suruh seminar, suka berbanyak yang minta foto-foto. Dan kalau ibu foto-foto itu main desek-desek saja gitu. Semua disentuhkan pada saya. Hayo Romo, gitu ya. Saya itu kan imam. Saya ingat tadi ada teman saya di Filipina. Saya sekolah di Filipina, konseling keluarga. Dan teman-teman saya di Filipina itu cantik-cantik. Orang Filipina kalau yang asli lalu keturunan Spanyol, mancung dan cantik. Dan mereka kalau ketemu imam, itu cipika-cipiki dan erat serta padat. Tidak seperti orang Indonesia setengah hati. Mereka, "Hi father, how are you?" Saya sejak kecil, oleh ayah, maaf ya Pak, jarang sekali dibeginikan, jarang. Sehingga saya itu memang dengan sentuhan agak mengambil jarak.
Tapi waktu di Filipina, orang, "Hi Father," saya awalnya enggan. Lama-lama ketagihan. Normal nggak Pak? Terima kasih, terima kasih. Cantik-cantik. Kalau dengan emak-emak ya saya mundur dikit. Lalu saya berpikir, saya mau jadi pastor. Saya ingin bertahan jadi pastor. Enggak. Doa saya adalah, Tuhan jauhkanlah aku dari cobaan. Sebab aku bisa masuk sendirian. Maka saya setiap ketemu teman saya selalu berkata, no. Just shake my hand, that's enough. "Oh Father, why? We are in Christ." In Christ lu, kata-kata. Lu tenang, gua balik pening tau. Ya bagi ibu itu gak ngefek, bagi gua ngefek. Maka saya itu ingin menyelamatkan panggilan saya. Jadi enough, shake my hand, enough. Are you homo? No, I'm okay. No, I'm okay. I'm normal. Jadi perhatikan di sini bahwa di dalam hubungan dengan genset jarang sekali hubungan verbal bicara. Apalagi duduk bareng dengan orang tuanya, enggak bisa. Maka sekarang sebagai penutup, saya ingin memperlihatkan satu hal saja. Tolong. Saya terlalu banyak lewat sini. Pakai ini atau? Oke. Saya dari sini ya, karena saya mau ngotor. Bapak Paus mengatakan tidak ada keluarga yang jatuh dari surga. Tidak ada orang tua yang sempurna. Tidak ada ayah yang sempurna, anak yang sempurna. Semua keluarga punya masalahnya masing-masing. Jangan berpikir, ih keluarga dia enak ya. Lu gak lihat. Lu gak ngerasain, betul atau tidak? Betul. Oh terima kasih nak. Anak kecil aja tahu. Betul. Mungkin ada suami istri, istrinya baik, anaknya baik-baik, ayahnya error. Bisa terjadi bapaknya baik, ibunya baik, anaknya koplo. Bisa terjadi suaminya baik, anaknya baik, istrinya sangat baik sekali. Saya tidak berani kalau dengan ibu-ibu. Pulang mati gue. Jadi setiap keluarga punya salibnya masing-masing. Dan jangan pernah membandingkan. Anda punya berkat sendiri. Punya berkat sendiri. Yang tidak dimiliki oleh orang lain. Saya, walaupun saya punya ayah yang keras, saya sangat bahagia dengan ayah. Karena sewaktu ibu saya pensiun, ibu saya kena stroke 10 tahun. Ibu tidak bisa apa-apa. Dan yang merawat dari pagi sampai malam adalah ayah. Ayah bangunkan ibu, ayah mandikan ibu, lalu dia bersihkan, beri baju, lalu kasih ibu berjemur, ayah masak. Karena ibu kena gula, jantung, lalu darah tinggi. Komplikasi. Lalu sampai akhirnya apa yang terjadi? Waktu saya tanya pada ibu, Bu, nanti di surga, waktu ibu sudah masih bisa bicara. Ibu kalau di surga menikah, ibu cari suami siapa Bu? Dan ibu dengan bahasa Jawa
jelas, aku harap menggolek bapakmu. Bapakmu ki ape. Jadi ibu tidak pernah menyesal hidup bersama ayah. Dan waktu ayah saya merawat ibu, teman saya pernah tanya, Bapak kenapa begitu setia merawat istri? Kan istri sudah, ini bapak saya masih seger, sehat. Dan bapak saya berkata apa? Mas, waktu saya muda, ibu istri saya merawat saya dengan baik, melayani saya dengan baik. Kalau sekarang dia sakit, jatah saya melayani dia. Maka pada saat ibu serangan yang keempat, masuk ICU, dokter memanggil saya, Romo, Ibu Romo ini terlalu kuat. Maaf ya Romo, kalau orang normal sudah meninggal. Lalu saya berpikir, kenapa ibu tahan? Saya berpikir ibu saya terlalu sayang pada ayah, sehingga ibu tidak mau meninggalkan ayah. Lalu saya panggil ayah, ayah harus ngomong pada ibu. Saya ngomong apa? Karena ayah sudah berpasrah. Ayah ngomong pada ibu, ya Bu, ibu duluan ke surga. Nanti saya menyusul. Ayah marah pada saya. Aku gak mau suruh ngomong seperti itu, kurang ajar. Terus saya berkata, ibu tuh terlalu sayang pada ayah. Itu saya ngomong hari Sabtu, hari Jumat. Hari Sabtu saya tanya, ayah sudah? Belum, saya gak berani. Oke, gak apa-apa. Hari Minggu, saya setelah misa, saya ke rumah sakit, ke ICU lagi. Saya baru mau masuk, saya melihat ayah sedang menangis dengan ibu. Saya kembali gak jadi, lalu ayah datang dan berkata, saya sudah ngomong. Dan apa yang terjadi? Senin ibu drop, Selasa meninggal. Dan waktu meninggal, ayah berkata begitu indah. Ayah berkata, saya bahagia. Ibumu tidak sakit lagi. Sekarang saya yang sakit. Karena saya ditinggalkan orang yang saya sayangi. Bahkan waktu kita mau berdoa untuk ibu 1000 hari, saya telepon ayah. Ayah sudah pindah waktu itu ke Jawa Tengah. Ayah, bagaimana? Sehat? Ayah berkata, saya sehat. Tapi sekarang ayah aneh kok. Kenapa Pak? Sekarang kalau bangun, saya tidak bisa menyentuh ibu kamu lagi. Lihat di sini, perkawinan yang membawa berkat. Karena ayah tahu, kalau pasangan saya sakit, ini jatah saya untuk setia pada janji saya. Saya akan tunjukkan kepada Tuhan bahwa Engkau memberkati dia melalui saya. Bapak Ibu yang terkasih, malam ini saya akan mengajak Anda untuk merasakan urapan Tuhan. Saya membawa air suci, saya akan doakan Anda. Ingat, kuasa Allah besar sekali. Boleh saya cerita satu cerita lagi? Masih tahan? Saya itu cukup laku memberi retret untuk orang yang bisu tuli juga. Karena saya ngomongnya jelas. Ada orang bisu tuli, mereka mengatakan, Romo, kita seneng kalau retret dengan Romo. Kenapa? Bibirnya jelas. Kayak si tukul, kurang ajar kata saya itu. Kamu ini udah cacat aja masih bisa menghina kata saya. Jadi awalnya saya memberi retret mereka ada penterjemah. Tapi yang kedua ketiga mereka sudah tidak butuh penterjemah. Saya harus di depan karena mereka membaca bibir saya.
Lalu suatu saat mereka minta kepada saya, Romo, kita mau jalan. Apaan? Yalah, oh ziarah. Ya, mana? Hayoi. Oh, Kaliori. Oke, di Jawa Tengah itu ada tempat ziarah namanya Kaliori. Oke, hayoi Oma. Oke, siap, saya antar. Tapi saya harus berangkat dari Jakarta. Saya di Bandung, berangkat di Jakarta. Tiba-tiba hari H, saya sakit kepala saya. Waduh, pening sekali. Saya sudah minum Sumagesik, sudah minum Panadol, masih sakit. Lalu saya datang, mereka sudah senang. Gitu ya. Mereka kalau menyambut tangannya begini, tepuk tangan. Gitu. Kalau gini kan gak denger mereka juga gitu. Toh. Ada saya itu. Oma, Hagit, Oma Hagit. Ya, hidul. Lalu mereka kasih tempat yang enak di bus. Dan itu saya senang kalau jalan-jalan bersama mereka. Tenang sekali. Emangnya saya salah? Ya saya kan gak salah toh. Lalu saya berharap saya bisa tidur sampai Kaliori saya sehat. Saya turun masih pening. Lalu ibu-ibu itu, Omo, semangat sekali. Omo, ya. Lalu di Kaliori itu ada 7 mata air. Dan semua mata airnya ada patung Bunda Maria yang berbeda-beda. Lalu mereka karena sudah duluan, mereka ngantri. 1, 2, 3. Banyak banget ngantri gitu ya. Saya mau ambil air juga karena saya semalaman kan lengket. Saya mau cuma cuci muka. Saya mau ngantri ngapain panjang? Cari aja yang kosong. Lalu ibu-ibu, oleh. Ih kenapa? Oh anti, 2, 3, anti. Alah kata saya, cuma mau cuci muka. Dosa. Aduh kata gue ini. Kata saya, lalu saya teriak, baru sekarang pastor diatur sama umat kata saya itu. Tapi berhubung mereka nggak dengar ya mereka diem aja gitu ya. Lalu saya ngantri. Dan mereka juga kurang ajar. Tidak nyuruh ke depan saya. Lalu mereka ngomong, sesama umat. Iya, kata saya itu. Lalu ngantrilah. Ambil air. Mereka berdoa. Saya ambil air. Kedua, saya masih ngantri. Ketiga kan kesel lama-lama saya. Udahlah kata saya itu. Selesai. Lalu ibu ini, ulang. Huju. Cukup saya cuma mau oleh. Sah. Alah kata saya itu. Akhirnya saya ngantri saudara-saudara sampai 7. Selesai itu kita berdoa, saya misa. Setelah misa saya doa pribadi, mereka masih berdoa. Lalu si ibu tadi dekat dengan saya. Makasih. Kenapa Bu? Saya datang banyak masalah, berat, sedih. Saya ambil air, saya doa, sukacita, terbebas Romo. Terima kasih. Ibu, saya pergi dari Jakarta pusing. Saya sudah ambil air dan berdoa, sekarang masih pusing. Lalu ibu itu berkata, Romo kurang iman. Aduh. Langsung saya pindah doa pribadi sendirian. Betul. Saya datang ke situ mau ambil air untuk apa? Cuci muka. Ibu itu datang untuk ambil air sebagai tanda apa? Berkah Tuhan. You get what you believe. You see? You get what you believe. Kalau Anda hanya melihat air itu sebagai air biasa, and you get it. Tapi kalau kau melihat air itu sebagai lambang menyucikan, menghapus beban, and you will feel it. Maka Bapak, ngerti nggak tadi? Anda gayanya begini-begini.
Padahal langsung buka Google, apa artinya tadi ya? Jadi Bapak Ibu, saya akan berdoa sejenak. Mari sebelum kita tutup, kita dan saya minta mari sejenak. Saya percaya perjalanan perkawinan kadang-kadang berat. Perjalanan perkawinan kadang-kadang terasa begitu melelahkan. Bawalah, ingatlah. Mungkin ada rasa-rasa berat itu yang masih Anda pegang, Anda genggam. Kita akan berdoa dan saya mohon kepada Tuhan, di sini pun ada beberapa romo. Saya mohon para romo untuk mendoakan umat yang ada di sini untuk hidup keluarga mereka. Saya percaya lawatan Tuhan akan memberikan pembebasan dalam hidup Anda. Tuhan, aku percaya Engkau menjamah kami. Katakan Yesus jamah bersama-sama. Yesus jamah. Oh, Yesus jamah. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir bagi kami. Kau tunjukkan kepada kami kuasa pengampunan-Mu. Kau tunjukkan kepada kami bahwa kasih itu lebih besar daripada kebencian. Bapa, berkatilah anak-anak-Mu ini. Limpahkanlah rahmat-Mu atas keluarga anak-anak-Mu ini. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, keluarga Anda, anak-anak Anda, usaha Anda, dibimbing, diberkati oleh Allah yang